kembali lagi bersama saya Molly di acara Cakap-Cakap edisi komunitas. Di episode kali ini kita akan membahas perihal Bintang Duta Buddhis. Bintang Duta Buddhis merupakan pemilihan putra-putri Sakya, Buddhist Idol, dan Bintang Cilik Buddhis yang diadakan oleh Majelis Budayana Indonesia Kota Medan secara tahunan. Para Bintang Duta Buddhis akan bertugas selama setahun dalam penyebaran Buddha Dhamma sesuai ajang mereka masing-masing. Penasaran ya, apa saja sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Bintang Duta Buddhis? Bagaimana jika ingin berpartisipasi dalam ajang ini? Dan apa aja sih syaratnya? Sebelum kita cakap-cakap, kita saksikan dulu video berikut ini.
nantinya kita akan membagi acara ini dalam 2 segmen. Ini adalah segmen pertama kita nih, dan saya sudah didampingi dengan Putra Putri Sakya 2022 dan juga founder dari acara Bintang Duta Budis. Halo Koko. Halo Putra Putri Sakya 2022, cantik dan ganteng ya. Jadi insecure saya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya, cakap-cakap dengan mereka nih. Boleh dong pertama dikenalin dulu nih Putra Putri Sakyanya 2022-nya. Silakan. Dimulai dari siapa? Boleh dari abangnya dulu. Nama saya Christopher Jack Dalon Effendi, pelajar SMA Mentari Bangsa Medan, berasal dari Vihara Maitreya Pura, Indrapura. Wih, keren. Terus ada opening number dulu berapa? Yang pertama. Yang pertama? Oke, kalau kakaknya? Angelin Octavian, pelajar SMA Wiyata Dharma, Vihara Money House. Imut banget cara ngomongnya ya, jadi tersentuh saya. Jadi ini dua-duanya masih sekolah ternyata ya, masih baru lulus, baru tamat, lagi mau ngurus ke kuliah berarti ya. Keren. Nah, Ko, silakan Ko perkenalkan diri juga Ko. Nama saya Edi Johnson, founder dari Bintang Duta Budis, sekaligus Ketua Lembaga Pemuda Seni dan Budaya MBI Kota Medan. Wih, keren. Jadi selain sebagai founder juga ada kegiatan lainnya nih Koko, ini sangat aktif ternyata ya. Oke, aku mau nanya dulu nih sama Putra Putri Sakya kita ya Ko ya. Apa sih motivasi kalian mengikuti ajang ini? Dimulai dari Delon dulu. Panggilnya Delon, benar? Ya, benar. Dimulai dari Delon dulu. Motivasi saya untuk mengikuti ajang kompetisi Putra Putri Sakya yang diselenggarakan oleh Majelis Budaya Indonesia ini, yang pastinya itu saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang ajaran Buddha Dhamma ya. Karena menurut saya ajaran Buddha Dhamma yang saya miliki itu masih terlalu dasar. Oke, jadi ingin menebarkan juga, sharing ya. Kalau bagi Angelin sendiri gimana? Kalau motivasi saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama Buddha, dan saya mau berbagi cinta kasih dan menjadi inspirasi kepada remaja Buddhis pada khususnya dan kepada masyarakat umumnya. Oke, tadi kan ada bahas soal inspirasi nih. Emang inspirasi seperti apa sih yang kepengen Angelin sebarin kepada banyak orang? Menjadi contoh yang bagus kepada remaja Buddhis. Penting menjadi contoh yang bagus ya. Oke deh. Oke Ko, jadi ini kan Bintang Duta Budis ini udah dimulai sejak kapan sih Ko sebenarnya? Bintang Duta Budis itu sudah dimulai sejak tahun 2010. Kita udah mulai awalnya di 2010. 2010 ya, sampai sekarang setiap tahun diadain terus Ko? Hanya sempat miss 1 tahun karena pandemi, yaitu tahun 2020. Oh, 2020. Nah, 2020 kita sempat miss 1 kali, kita itu postpone ke 2021. Oke, itu berarti sampai sekarang ada berapa duta semuanya tuh? 12, ini generasi ke-12. Ini generasi ke-12 ya. Saya bisa masuk dalam generasinya juga nggak sih? Bisa. Bisa ya? Emang maksimal usianya berapa ya, Ko? Kalau untuk Putra Putri Sakya itu 16 sampai 25 tahun. Oh, masih bisa sih. Saya kan 17 tahun. 17 ya, masuk 17 ya. 16 sampai 25 ya. Tapi kalau Buddhist Idol lebih lagi 16 sampai 28. Oh. Untuk yang penyanyi untuk remaja dewasa. Bisa sih, suara saya bisa. Berarti yang Buddhist Idol aja. Kalau yang bintang cilik dia itu usianya 8 sampai 12. Berarti memang ada masing-masing kategorinya itu ada usia maksimalnya ya, syaratnya ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan Koko membuat Bintang Duta Budis ini? Awalnya sih kami berpikiran, atau tahun 2010 kami berpikiran ke depan ya, apalagi sekarang kan anak-anak milenial itu kalau kita ajak ke wihara hanya dengan dasar yuk ikut kebaktian saja, ataupun hanya diskusi dharma atau meditasi, kayaknya agak sulit nanti ke depannya ya. Seperti kita ketahui setelah 12 tahun ini memang agak sulit kalau kita mengajak mereka hanya dengan cara begitu. Jadi kita mulai dengan seni budaya ini, dengan pemilihan ini. Satu, mereka udah terpilih, mereka udah masuk, akhirnya mereka itu bisa belajar Buddha Dharma di dalamnya. Jadi packagingnya itu beda. Supaya diharapkan bisa menyebarkan agama Buddha Dharma untuk tadi remaja ya. ini ya. Oke. Anak-anak. Jadi selama ini program kerja apa saja sih yang mereka lakukan dari generasi 12 nih sampai generasi 12 sekarang ini? Kami fokuskan pada 3 ya. Yang satu itu Duta Buddhis, mereka itu sebagai Duta Buddhis, sebagai wakil dari para remaja Buddhis, seperti yang dikatakan Angelin, jadi menginspirasi ya lewat sosmed ya. Di sana kita ada berbagai kegiatan kayak Buddhist short film ya, terus kita ada pembacaan Dhammapada, ada video klip lagu-lagu Buddhis, kita semuanya ada buat di sana. Yang kedua itu adalah kegiatan sosial. Jadi mereka inspirasikan lewat kegiatan sosial kayak bakti sosial, baru lewat ke panti jompo tadi videonya itu ya. Oh iya, ada ke panti jompo. Misalnya panti asuhan, mereka ada bagi-bagi makanan di jalanan gitu juga ya.
Terus yang ketiga itu ada kegiatan Buddhis. Kegiatan Buddhis mereka menghadiri acara-acara Buddhis dan di sana mereka itu kalau yang putra-putri Sakya mungkin mereka itu membacakan renungan ya sebagai duta perwakilan dari Buddhis. Kalau itu Buddhis Idol sama Bintang Cilik biasanya mereka menggaungkan lagu-lagu Buddhis yang kita katakan Gita gitu. Memberikan hiburan juga bisa ya kalau Bintang Idol ini ya, Bintang Idol. Oke, aku jadi mau tanya sama kalian nih. Kalian selama menjadi generasi ke-12 dalam Putra Putri Sakya 2022 ini, ada nggak sih terbesit atau menjadi beban untuk menjalankan program-program yang tadi dijelaskan oleh Ko Edi? Dan Delan dulu mungkin? Karena dari awal mengikuti kompetisi ini udah dengan tekad yang bulat ya. Jadi kalau beban itu nggak ada sih. Karena udah tahu, sebelumnya udah tahu nih apa aja kegiatannya. Oke. Kalau Angelin sendiri? Enggak beban sih. Nggak ada beban ya? Senang ya ngikutin ya? Bukan senang karena supaya bisa bolos sekolah kan? Oke. Kemarin itu nih kalian waktu terpilih menjadi bintang Putra Putri Sakya nih. Ada berapa sih pesaing kalian yang harus kalian lawan deh sampai terakhir kalian yang terpilih? Kalau dari total itu ada 12 ya, cowok dan cewek. Sama, dia kan sepasang ya. Mereka tahapnya gini. Waktu mereka tuh pertama kali karena ini pandemi kita nggak ada namanya audisi online. Online. Jadi semuanya kirim itu video itu ada masuk sekitar 60-an. 60-an setelah itu kita saring jadi 20 semifinalis. 20 itu baru ketemu sama juri. Baru disaring lagi jadi 12, 6 cowok, 6 cewek. Jadi yang dia katakan 12 itu grand finalisnya di acaranya. Itu grand finalis ya, padahal lebih banyak lagi sebenarnya. Gimana perasaannya bisa menjadi seorang pemenang di 2022 ini? Awalnya itu kan pikirnya kayak hanya mengisi waktu ya untuk mengikuti ajang kompetisi ini. Iseng. Awalnya. Tapi sekali udah terpilih menjadi 20 besar, 12 besar, jadi makin excited panas ya. Makin pengen harus juara 1. Terakhir tercapai juga ya, senang banget lah. Kalau Angelin sendiri ada nggak ngerasa kayak minder sebelumnya bakal terpilih nih, bakal jadi pemenang nih? Ada nggak terbesit seperti itu? Nggak kebayang sih bakalan bisa menang karena banyak juga lawan-lawan yang bagus. Pasti ya kan. Kayak wah pas dibilang nama saya kayak kok bisa gitu. Kok bisa? Dia sendiri aja nggak nyangka ya. Oke. Terakhirnya terpilih lah Angelin menjadi pemenang Putra Putri Sakya 2022 ya. Keren loh. Aku nggak pernah loh waktu remaja aku ikut kayak gini. Jadi kayak nyesal seperti itu ya. Jadi gimana sih pendapat orang tua kalian mengikuti ajang seperti ini, Angelin? Kalau orang tua saya dukung saya aja kalau selagi masih positif ya. Jadi orang tua saya mendukung saya. Pasti ya, kalau orang tua pasti bakal mendukung ya. Ada nggak sih kok orang tuanya nggak tahu mereka ternyata mendaftar kejadian kayak gitu, ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Memang biasanya waktu udah acara grand finals kan orang tuanya datang. Ada yang bawa pasukan, keluarganya. Supporter ya. Iya bisa. Kalau orang tua dari Delan sendiri gimana? Pastinya ngedukung juga ya. Papa mama itu selalu mau percayain apa yang menjadi pilihan gue sih. Cita-citanya emang sebelumnya jadi apa nih sekarang? Sebelumnya, sekarang ini cita-citanya jadi dokter sih. Oh, jadi dokter. Ya. Jadi ini mau ambil kejurusan di dokter. Kalau Angelin cita-citanya? Makeup artist. Makeup artist. Ini Angelin yang makeup sendiri? Iya. Wah, udah bisa sih. Udah bisa ya kok. Jadi makin keluar nih bakat-bakatnya nih. Oke, Dewan coba dong ceritain gimana sih tentang keluarga kamu sendiri? Ya. Jadi saya tuh berasal dari keluarga yang jauh dari kata sempurna ya. Tetapi papa mama saya itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Papa saya itu seorang pengacara dan ibu saya itu seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 1 abang dan 2 kakak yang masing-masingnya sedang berkuliah. Dan anak terakhir berarti dia ya. Dan saya juga sempat terpisah dari orang tua selama 2 tahun sih. Itu kenapa kok bisa terpisah dari? Jadi itu pas saya lagi duduk di bangku SMP 2 ya. Adalah beberapa masalah pribadi yang membuat saya harus pindah dan tinggal bersama tante saya di Indrapura. Oh iya, jadi Delan melanjutin sekolahnya di Indrapura terakhirnya. Pisah sama orang tua, kedua orang tua ya. Terus balik lagi ke Medan di tahun? Di tahun 2019. 2019, oke deh. Kalau Angelin, ceritain keluarganya dong juga dong. Kalau papa saya itu seorang fotografer. Pantas anaknya eksis ya, oke. Kalau mama saya juga makeup artist. Kalau abang saya sedang berkuliah di salah satu universitas
di Medan, mengambil bidang IT. Keluarga saya semua senang di bidang seni. Jadi saya juga ikut terikut sana. ya arusnya ya. Ada buka bridal juga ya? Iya, Nah, mereka orang ada tua buka saya bridal. juga ada buka bridal. Saya ingin meneruskan usaha dari keluarga ya. Keren loh, masih semuda ini udah berpikirnya seperti itu loh. Aku aja nggak kayak gitu loh, masih muda nih. Memang kalau misalnya udah terpilih sebagai putra-putri Sakya ini ya pasti pikirannya pun ke depan lah, maju lah ya. Kalau saya mundur lah udah. Delan tadi kan ada nyeritain nih tentang masa sulit kamu waktu berpisah sama orang tua. Bisa nggak diceritain selama berpisah sama orang tua itu apa aja sih yang udah Delan lewatin? Jadi pas saat itu Jangan sampai buat aku nangis tapi sedih. Bahas santai. Jadi saat itu saya duduk di bangku SMP 2 ya. Bagi orang-orang tuh terlepas dari wawasan orang tua itu hal yang menyenangkan ya, karena pas masih sama orang tua dilarang ini, dijaga. Nyatanya tidak ya, sama sekali tidak menyenangkan. Saya mengalami banyak banget masalah, dari masalah besar sampai dari masalah kecil sampai masalah besar. Beruntungnya saya pada saat itu saya tinggal bersama tante saya yang orangnya itu suportif banget. Jadi tante saya itu selalu mendukung saya dalam hal apapun yang saya lakuin. Dan ketika saya membutuhkan tante saya akan selalu ada gitu. Dan juga saya memiliki beberapa teman yang selalu membantu saya ketika saya mengalami kesulitan sih. Jadi ternyata di masa muda ini si Delan udah menghadapi masalah yang lumayan ya, berpisah dari orang tua yang bahkan jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Kalau saya berpisah dari orang tua tapi ya satu kota juga sih. Jadi tapi Delan bisa bertahan gitu karena ada lingkungan yang suportif, yang mendukung dia juga, nggak menyesatkan. Banyak juga kan lingkungan kok yang menyesatkan gitu. Syukurnya Delan tuh dilindungi lah istilahnya seperti itu. Makanya jadi Delan sebagai putra Sakya sekarang. Gila, keren. Ya. Iya, keren. Oke, aku mau nanya ke Angelin nih. Angelin juga pernah terpilih menjadi Cici Wiyata Dharma, benar ya? Dan sekarang Putri Sakya 2022. Apakah pernah putus asa mengikuti ajang kontes seperti ini? Kadang iya, tapi saya memotivasi diri saya sendiri untuk tetap semangat tampil di atas panggung. Motivasi ini yang membuat saya tetap survive hingga saat ini. Keren loh. Jadi kan kalian ini kan kemarin ngikutin audisi ini di akhir ujian ya, benar ya? Mau dekat-dekat ujian ya, itu gimana kalian membagi waktu dan menghadapi kedua hal ini secara bersamaan gitu? Ngikuti kontes, terus ada ujian akhir untuk UN ya? Apa sih? UAS. Oh, ujian UAS. akhir Oke. sekolah. Gimana kalian bisa membagi waktu untuk ikut ke ujian dan juga kontesnya? Dari saya. Nah, Delan dulu, boleh. Ini nih yang bagian terberatnya ya. Bagian terberat, iya sih. Memang susah kan, harus milih yang mana dulu kan, diutamakan ya. Soalnya kan dua-duanya juga penting juga. Jadi pas awal-awalnya itu saya sanggup ya untuk membagi waktu saya untuk mempersiapkan diri untuk ujian akhir sekolah dan juga untuk mengikuti ajang kompetisi ini. Yang tambah beratnya adalah ketika saya harus mempersiapkan diri saya untuk mengikuti ujian perguruan tinggi, yaitu masuk ke universitas. Setiap hari ngikut-ngikut bimbel, itu kan bukan hal yang menyenangkan ya. Terus ditambah lagi pada saat itu saya sudah terpilih menjadi finalis ya dari Putri Sakya. Lagi ujian untuk masuk kuliah tuh ya. Jadi mempersiapkan dirinya kan harus lagi udah menjadi finalis ya. Pas itu saya sempat stres ya sampai kepikiran untuk berhenti ya. Tapi mengingat kembali dari awal saya mengikuti kompetisi ini itu kemauan dan niat dan tekad saya itu sudah bulat banget. Jadi saya tetap berjuang ya. Lewat bisa juga ya dibagi waktunya ya. Jadi dari pagi sampai sore ikutin ajang dulu gitu. Malamnya baru bimbel atau gimana? Gitu. Balik-balik juga. Nggak saklat ya, dibalik-balik juga ya. Kalau Angelin sendiri gimana bagi waktunya kemarin? Cara saya bagi waktunya, pada siang harinya saya fokus pada ujian akhir saya. Oh, fokus dulu ke ujian. Pada malam harinya saya melatih mental saya untuk tetap bisa mengikuti perlombaan ini. Jadi saya juga tentunya berdoa agar diberi kekuatan dan motivasi saya untuk semangat. Tetap bisa jadinya ya melewati. Tapi kan itu untuk mengikuti atau terpilihnya mereka sebagai pemenang ini kan ada pasti kayak ujian-ujiannya gitu juga ya. Itu apa aja sih yang mereka hadapi sebenarnya? Kalau di Putra-Putri Sakya itu mereka itu pertama kali dibekali dulu. Ya, di pembekalan itu dibekali dulu tentang public speaking, tentang dasar-dasar Buddhis gitu ya, hidup dharmais gitu. Terus ada juga di bidang catwalk-nya juga ada. Setelah itu baru mereka itu diuji
diuji dari hal pertama kali public speaking. Terus juga ada diuji acting karena mereka nantinya terpilih biasanya mereka akan main film. Oh, udah main film ini? Ini belum. Belum ya, oke. Baru terpilih bulan April yang lalu kan, Budi Short Film. Terus mereka juga ada di interview untuk mengetahui tentang karakter mereka dan kesungguhan mereka di sana. Oh, jadi seperti itulah kegiatan diikuti mereka sampai mereka bisa terpilih sekarang ya. Berarti bisa dong mereka acting nih? Seharusnya bisa. Pasti bisa ya. Buat film nangis coba sekarang. Kok jadi saya kasih tantangan kayak gitu? Oke, Ko Edi, aku mau nanya nih. Kan udah banyak banget nih generasi, udah sampai 11 lah, tambah ini 12, kan ada 11 sebelumnya yang sudah terpilih menjadi bintang duta Buddhis. Setelah mereka selesai dari masa jabatannya lah bisa dibilang ya. Mereka kegiatan apa lagi sih yang mereka bisa lakukan? Atau ada melakukan kegiatan apa mereka sekarang gitu? Jadi kalau di manajemen kami sih biasanya nggak ada lagi ya. Mereka udah selesai, mereka itu biasanya meneruskan, istilahnya gini kok, selama di bintang duta Buddhis mereka kayak sekolah. Jadi diajari dengan bekal itu, biasanya mereka itu akan terjun ke masyarakat. Terjun di masyarakat, ada yang masih seperti mengikuti jalurnya, misalnya ada yang jadi model. Oh, ada yang jadi model. Ada juga yang jadi mengikuti pageant sampai nasional. Oh iya. Ya, ada. Mereka ada terpilih dari pariwisata, intelijensia juga pernah ada. Karena itu juga mereka udah banyak dapat bekal kan dari menjadi duta bintang Buddhis ini ya. Terus kalau yang nyanyi ada juga sampai ikut ajang nasional hingga internasional. Dia ikut audisi ya berarti? Atau sempat juara juga di internasional. Juara ya, keren ya. Berarti memang dari bintang duta Buddhis ini untuk yang terpilihnya itu sudah diakui. Terpilihnya tuh nggak ngasal ya. Oke. Kok aku mau nanya lagi nih, apa manfaat yang akan didapat oleh para bintang duta Buddhis semuanya deh, manfaatnya akan mereka dapat? Kalau manfaatnya mereka itu selama menjadi bintang duta Buddhis itu mereka itu kan kalau untuk Buddhis ada sama bintang cilik Buddhis kan sering on stage ya. Mereka itu sudah melatih diri mereka, jam terbang mereka banyak sehingga mereka itu nantinya kalau mau ikut di ajang nasional atau internasional mereka itu sudah terbiasa terhadap tersebut. Itu banyak itu harapannya ya. Harapannya. Terus kalau yang putra-putri Sakya itu kan mereka itu belajar manner ya, belajar manner, terus komunikasinya gimana dan seterusnya, itu nantinya bisa jadi bekal mereka apakah mereka ada ikut pageant selanjutnya atau nggak ikut pageant selanjutnya, itu kan sudah bekal mereka untuk terjun ke masyarakat. Itulah manfaat yang didapat tersebut. Selain itu kan kalau yang Buddhis ada bintang cilik kan mereka selalu menyebarkan Buddha Dharma itu lewat lagu. Itu tuh bertambahlah pengetahuan Buddha Dharmanya, putra putri Sakya juga begitu. Gitu ya, keren ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi dari kalian pribadi sendiri, Delan dulu nih, manfaat apa yang kalian dapat setelah kamu terpilih menjadi putra Sakya? Banyak banget ya, yang sebelumnya saya, apalagi di masa-masa COVID-19 ya, yang biasanya di rumah main game gabut gitu. Ya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Jarang banget keluar, apalagi jarang banget keluar ke sosial kan. Sekarang banyak orang takutin itu kan public speaking. Ya, disinilah kita jadi mengembangkan diri ya. Oke. Kalau Angelin sendiri apa manfaatnya Angelin dapat? Kalau manfaat yang saya dapatkan, saya dapat bertemu orang lebih banyak. Terus saya dapat melatih public speaking saya juga karena dulu public speaking saya itu bad banget. Bad ya. Terasa nggak sih perbedaannya dari sebelum Angelin menjadi putri Sakya sampai sekarang menjadi putri Sakya? Ada nggak perbedaan yang Angelin rasakan sendiri? Ada. Karena dulu dari penampilan ya, dari penampilan sebelum menjadi putri saya kayak biasa-biasa aja. Udahlah, nggak usah bersosialisasi banget gitu ya, terlalu santai aja gitu ya. Jadi sekarang menjadi daya tarik ya, semua orang malah menuju padamu matanya. Jadi kayak gitu ya. Keren. Aku jadi kepengen ikut, cuman nggak bisa lagi. Cuma ya udah gini aja deh. Ada yang mau disampaikan nggak, Delan, kepada Tribuners yang ada di rumah atau siapapun yang lagi nonton sekarang? Yang pastinya untuk teman-teman yang muda ya, yang masih remaja. Saya dong, apa tuh? Selagi kita masih muda, marilah kita mencoba semua hal yang bisa kita cobain. Walaupun terkadang kita harus menghadapi beberapa kegagalan. Kita masih mempunyai waktu dan kesempatan yang sangat banyak. Jadi kita bisa memilih untuk mencoba hal itu kembali atau mencoba hal baru lagi. Dan juga jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan. Keren. Itu dari Delan. Oke, dari Angelin, silakan ada yang disampaikan untuk remaja-remaja di luar sana. Hai para anak muda. Selagi kalian masih muda, kalian harus tetap mengeksplor hal-hal baru yang
positif karena dengan kalian belajar lebih itu tidak akan merugikan kalian di masa depan, malah menguntungkan kalian di masa depan. Pesan saya, jangan takut untuk memulai, takutlah jika kalian tidak mau memulai. Ya, keren. Pikirannya tuh nggak bisa loh aku ngomong kayak gini, nggak bisa. Oke, kok ini dia mau disampaikan kok kepada Tribuners atau remaja-remaja yang mungkin ingin bergabung juga Bintang Duta Budi sendiri, silakan. Ya, para remaja Buddhis ya, juga anak-anak Buddhis ya, bukan remaja aja kan ada bintang cilik juga. Kalian itu jangan takut untuk melangkah lebih maju ya. Kalian itu bisa mengikuti ajang ini yang diadakan setiap tahun. Biasanya sih audisinya dibuka bulan-bulan Desember, ya bulan Desember. Jadi ikuti saja terus beritanya di sosmed kami, yaitu di Instagram, Facebook maupun YouTube. Itu ada tiga-tiganya itu dengan hashtag Bintang Duta Buddhis. Bintang Duta Buddhis. Bintang Duta Buddhis. Tuh, jadi bisa mendapat informasi kapan kontesnya bakal dibuka gitu ya. Juga bisa lihat perjalanan mereka sekarang. Ngapain aja. Banyak sekali loh manfaat yang didapat oleh putra-putri Sakya. Bahkan nanti kita bakal ngomong dengan Buddhist Idol dan Bintang Cilik Buddhis yang sudah terpilih di April 2022 kemarin ya, kok. Oke, kita kalau gitu langsung masuk ke segmen kedua aja ya. Oke Tribuners, kita kembali lagi nih di segmen kedua. Makin rame pastinya makin seru. Jadi di segmen ini kita ditemani oleh Randi Rian Pangestu, yaitu Buddhist Idol 2022. Sapa dulu Tribuners, Randi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Randi Rian Pangestu. Saya baru saja tamat dari SMA Cahaya dan saya berasal dari Wihara Sakya Muni Buddha ITBC. Karena baru tamat SMA, berarti lagi mau ngurus kuliah ya. Oke. Iya. Kita juga ditemani oleh Teresa Devinagan selaku Bintang Cilik Buddhis 2022. Silakan Teresa. Hai semua, nama saya Teresa. Saya berusia 10 tahun. Saya adalah seorang pelajar SD. Pelajar SD, pantes imut banget gitu cara ngomongnya ya ampun. Selain itu kita juga ditemani oleh Meilian, orang tua dari Rian Pangestu. Halo Mama Randi ya, aku panggilnya boleh ya. Terus juga ada Julie, orang tua Teresa Devinagan. Halo Mama Teresa. Rame ya, seru ya nih, aku jadi kepengen nanya-nanya nih. Oke, aku mau nanya sama idol-idol kita dulu nih ya, mama-mama ya. Kapan sih kalian mulai tertarik belajar musik? Mulai dari Randi dulu boleh? Kalau saya mulai tertarik belajar musik itu sejak umur 9 tahun. 9 tahun, oke. Iya. Awalnya itu mama nanya kepada saya, apa sih cita-cita ke depan gitu. Jadi saya jawab aja, cita-cita saya itu ingin musik gitu. Ingin musik ya, fokus atau di musik. Penyanyi gitu. Penyanyi, Kalau main alat musik Randi bisa? Bisa juga ya, keren. Jadi dari umur 9 tahun memang udah ketertarikannya tuh di bidang seni ternyata ya. Kalau Teresa sendiri gimana tertarik dan belajar musik itu dari umur berapa? Saya memegang piala pertama saya di umur 2,5 tahun. 2,5 tahun dipegang piala? Aku 2,5 tahun ngapain? Halo, itu juara pialanya itu ngapain tuh? Ajang apa tuh? Lomba berjamaah. Nyanyi juga. Jadi sekarang malahan menjadi bintang cilik Buddhis, menjadi finalis juga, pemenang juga ya. Di tahun 2000. Selain itu ada dapat juara apa lagi Teresa? Modeling juga. Iya sih, cantik sih, aku percaya sih. Memang dari Mama Teresa, memang Teresa suka hobi banget dengan nyanyi nih. Di rumah gimana emang Teresa? Iya, dia hobi. Di rumah juga kerjaannya nyanyi-nyanyi aja mungkin. Kalau Randi gimana, Mah? Ya gitu juga sama. Nggak ada kegiatan lain, misalnya ternyata sebenarnya dia suka main video game, terus tiba-tiba lagi suka nyanyi, nggak ada kayak gitu ya, memang nyanyi terus ya. Enak dong ya, dengerin mereka nyanyi terus ya, apalagi udah terpilih, pasti suaranya bakal kita akui banget, tapi nanti aku bakal di akhir-akhirnya aku bakal suruh Randi dan Teresa untuk nunjukin bakatnya ke kita semua, jadi jangan kemana-mana. Oke, Randi, bagaimana kamu bisa mengasah bakatmu dengan keterbatasanmu, Randi? Cara saya mengasah bakat dengan keterbatasan saya itu yaitu saya mendengarkan lagu atau musik, kemudian saya mempelajari lagu tersebut. Gitu aja? Iya. Udah? Agak sulit sih, karena kan dia mesti satu bait dulu dipelajarin, udah hafal, baru bait kedua. Oh, agak sedikit lama responnya dari orang lain ya sebenarnya. Tapi nggak pantang menyerah ya, Ma?
Tapi kalau lagu Indonesia 1 hari aja bisa. Iya gitu. Oh, karena lagu Budis itu termasuk lumayan susah ya. Oke. Sejauh ini ada nggak menurut Randi lagu yang paling susah Randi sampai sekarang belum bisa gitu? Nggak ada dong. Maksudnya belum bisa. Belum bisa Randi bawain, nyanyiin gitu. Ada nggak dari lagu Budis sendiri? Lagu Budis itu kan kebanyakan itu berbahasa Indonesia, jadi masih mudah lah untuk dihafal gitu. Mudah ya, oke. Tribunas, aku mau kasih bocoran nih. Tadi di balik layar nih, Randi itu kan diminta untuk meng-silentkan handphonenya. Jadi tuh Randi keren banget. Jadi dia tuh cuma dengerin aja, dia bisa main handphone yang touch screen. Itu aku sampai kaget loh Tribuners, keren. Randi keren sih. Oke, aku ke Randi lagi ya. Apakah kamu ada menemukan kesukaran dalam perjalanan dunia musikmu, Randi? Pasti ada. Misalnya kalau kita atau saya ya mau menyanyikan sebuah lagu, saya tuh harus menghafal terlebih dahulu lirik lagu tersebut baru bisa menyanyikannya. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang melihat gitu ya. Kalau mereka mau menyanyikan sebuah lagu, ya mereka tinggal lihat teks lagu itu aja, mereka udah bisa menyanyikan lagunya gitu. Walaupun agak sedikit sulit, tapi Randi nggak pantang menyerah ya, Mas? Mas, sejauh ini, Mama selama ini ngerasain Randi pernah nggak sih kayak yang menyerah gitu, atau Randi terus berjuang? Menurut Mama, Randi gimana kalau di rumah? Kalau menyerah sih kayaknya nggak pernah, malahan kalau suruh lomba-lomba seneng. Malahan dia yang minta ikut-ikut lomba ya. Kalau ada ajang ini, Mama yang nyuruh ikut atau Randi yang mau sendiri? Iya, karena dia 2014 pun udah pernah nyoba Bintang Cilik. Cuma juara 3. Oh, sebelumnya udah ikut juga Bintang Duta Budis, cuma yang di Ciliknya cuma juara 3. Juara 3 ya. Oh, keren. Gak pantang semangat, malah ikut lagi ya Bintang Idol ya. Terpilih ya. Gimana perasaannya Randi? Ya, perasaan senang dan bangga gitu. Oke, keren. Oke, aku ke Teresa nih kali ini. Teresa, cita-citamu sejak kecil apa sih sebenarnya? Menjadi penyanyi yang terkenal agar bisa dikenal banyak orang dan membanggakan kedua orang tua saya. Oke, emang sejauh ini siapa sih yang menjadi idolnya bagi Teresa, atau ada nggak fans Teresa tuh fans siapa gitu? Kalau aku fansnya itu di kayak USA gitu, Ariana Grande gitu. Oh, Ariana Grande. Sama sih kita ya kesukaannya. Oke, apakah untuk cita-citanya selain menjadi penyanyi internasional ada nggak sih cita-cita lain? Nggak ada, cuma penyanyi aja? Mungkin kayak tadi dokter gitu, ada dari Abang Dylan kita kan, dokter bilangnya. Kalau Teresa gimana cita-citanya? Jadi memang penyanyi aja nih? Mungkin menjadi CEO yang di perusahaan besar gitu. Keren, Ma, pokoknya membahagiakan orang tua, Ma, yang dipikirannya keren. Mama bangga pasti ya. Teresa, siapa yang paling memotivasi kamu untuk mengikuti dunia tarik suara ini? Keluarga saya sih. Keluarga, semua. Mama juga nyanyi? Mama nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, papa berarti? Ya, begitu. Iya, oh jadi dari keluarga ya memotivasi. Memang kamu ada keturunan dari papa mungkin yang hobi nyanyi gitu nggak sih? Hobi nyanyi biasa aja sih. Oh, nggak Kalau sampai. dia memang dari bakat. Ada bakatnya ya. Keturunan dari mana, Mah? Nggak tahu ya, mau dicek. Kok detail kali aku nanyanya. Jadi apa saja yang kalian persiapkan nih secara rutinitas dalam mengolah vokal kalian? Randi dulu. Kalau saya pernah pernah les vokal gitu. Oh pernah, oke. Berapa lama? Ya sekitar beberapa tahun juga lah. Oh iya lama juga ya, Mah. Oke, terus? Selain itu juga saya ada mengikuti beberapa perlombaan gitu. Sering mengikuti perlombaan. Sejauh ini pernah menang dapat juara gitu nggak, Randi? Pernah, sering juga. Sering ya? Juara apa aja, Mama dong yang share dong. Ikut apa? LS2N. Festival. Itu festival lomba seni siswa nasional. Tapi ini khusus untuk anak ABK gitu ya, anak berkebutuhan khusus. Di 2016 dan 18 itu tingkat provinsi juara 1. Wow. Tapi di nasional masih belum begitu beruntung gitu, di Manado dan juga di Bangka Belitung. Terus kalau misalnya ada dibuat lagi, Randi tetap mau ikut nggak sih? Untuk supaya bisa ke internasional gitu, ke ajang internasional, Randi kepengen nggak? Kepengen ya, jangan patah semangat dong berarti ya. Kalau Teresa sendiri, apa aja nih yang dipersiapkan rutinitasnya untuk mengolah vokal? Berlatih nyanyi, vokal, dan banyak minum air, kurangi makan gorengan, dan kurangi minum es.
Berarti makanya suara saya kayak gini ya. Dia nggak pernah kayak gitu pasti kan, Ma Teresa. Makanya suara saya kayak gini ya, kan nggak salah sih ya. Jadi, Ma, aku mau nanya nih ke Mama Teresa dulu nih. Apa sih harapan Mama untuk Teresa ke depannya? Harapan saya Teresa bisa meraih apapun yang dia inginkan, bukan hanya di dunia tarik suara ya. Semua hal yang dia impikan bisa tercapai. Jadi CEO tadi, mah? Iya, itu Didukung, juga ya? semua selagi positif. Oh, keren loh. Itu harapan memang saya. ada juga sih orang tua yang tidak mensupport apa keinginan anaknya, itu banyak juga, Ma. Tapi kalau dari segi mama-mama sekarang sih, yang muda-muda sekarang sih, pasti saya yakinnya harus support ya, Ma. Iya. Apapun yang anak Selagi hobi, positif, benar. Kalau Mama Randi sendiri, apa suka duka mengikuti perjalanan Randi dalam mengasah bakatnya, Ma? Suka dulu atau duka dulu? Suka dulu, nanti baru duka biar sedih gitu. Kalau sukanya ya gimana, kalau dia menang, ya kita senang. Terus kita selalu mendukung apa yang dia mau gitu lah, yang dicita-citakannya semoga berhasil. Ya kalau dia lagi sekali waktu kan nggak semuanya menang, sekali waktu kan pasti ada kalah kan. Nah disitulah kita dia maksudnya kayak dukung mana? Dukung dia, jangan menyerah, coba lagi gitu. Kegagalan adalah pelajaran untuk hidup ke depannya. Oke. Ma, untuk Randi sendiri nih, pernah nggak sih yang karena kalah tuh dia sampai nangis banget gitu ya, Mama sampai sedih? Apa kenangan yang paling Mama ingat gitu yang buat Mama sedih? Pertama kalah nangis. Jadi terus kita jangan nangis. Itu kalah itu biasa, kalah menang itu biasa. Yang penting kita udah tampil. Kan bangga kita naik panggung gitu aja. Aku aja belum tentu bisa naik panggung, Ma. Jadi Randi jangan patah semangat terus gitu. Teresa juga tetap harus semangat ya kan. Kalau Teresa sendiri ada nggak sih, Ma, yang membuat Mama tersentuh, yang membuat Mama jadi bangga banget nih Teresa jadi yang sekarang ini? Ceritain dong, spill dong. Buat saya tersentuh ya. Dia itu kalau kan menang lomba kan, ada hadiah gitu, ada berupa trofi, uang. Nah, dia ajak saya pergi makan. Mami mau makan apa? Mau beli apa? Wih, sombong ya dari orang biar sedikit gak apa-apa, kita bangga kan anak kita. Walaupun hal kecil kayak gitu, tapi bagi orang tua itu sangat membanggakan ya, benar. Apakah menjadi bintang duta Buddhis ini, Ma, merupakan cita-cita dari anak Mama Teresa dulu, silakan. Iya sih, semua hal dia mau mencapai mimpi yang besar. Dia tinggi banget tadi, internasional. Dia mau saingan Ariana Grande tadi katanya. Kan bisa jadi kan. Jadi Mama itu ya harapannya bisa terus Teresa menggapai cita-citanya. Kalau dari Mama Randi sendiri, bintang duta Buddhis ini merupakan cita-cita dari Randi sendiri nggak sih? Gimana? Dia pun waktu 2014 kan udah bintang cilik Buddhis. Terus selanjutnya sering mengisi acara Dhamma-talk. Mengisi acara keagamaan kan. Sering mengisi acara menyanyikan lagu. Jadi ini termasuk cita-cita Randi berarti ya, Randi ya? Menjadi finalis, menghibur orang gitu aja. Gimana perasaannya menang menjadi bintang idol sama bintang cilik Buddhis, Randi dulu? Saya pasti merasa bangga lah gitu ya, karena walaupun saya memiliki keterbatasan gitu ya, tetapi saya juga bisa membabarkan dharma gitu melalui seni gitu. Kalau Teresa? Saya merasa senang, bangga menangnya gitu. Seneng ya, berhasil ya mengambil titel bintang cilik Buddhis 2022 ya. Keren. Oke Randi, apa pesan untuk anak-anak disabilitas di luar sana? Silakan Randi. Pesannya untuk anak-anak disabilitas, walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi kita jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat gitu ya. Karena kita harus yakin kalau kita mau berusaha, pasti kita itu bisa. Oh, dengar tuh, jangan pantang semangat, terus berjuang menggapai cita-cita kita. Oke, kalau dari Teresa, apa pesan-pesan untuk anak Indonesia? Silakan Teresa. Terus semangat, jangan pernah takut, jangan menyerah. Kalau kita mau dan yakin, kita pasti bisa. Gemes kayak aku lihat Teresa ini, serius, imut kali gitu. Oke, aku kalau gitu mau minta Randi nyanyiin sedikit aja lagu untuk Tribuners yang ada di rumah. Oke. Silakan. Bunga mekar pada musimnya dan akan layu pada saatnya. Demikian pula manusia akan pergi pada waktunya. Demikianlah hidup di dunia, tiada kekal adanya.
bagi yang telah menerima kebenarannya, lenyaplah derita. Keren, pantas sih menang ya. Oke, aku minta Teresa juga dong nyanyiin untuk Tribuners, silakan. Karena aku yakin aku bisa, kan ku hadapi semua tantangan. Karena aku yakin aku bisa, ku tak takutkan kegagalan. Oh, sebagai siswa Buddha, jangan takutkan kegagalan, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Gue denger ini lagu Teresa sendiri ya, bener gak sih? Udah rilis lagu bahkan. Kapan nih? Udah keluar? Udah rilis atau masih sebenarnya spill-spill aja nih? Belum. Belum ya? Oh, kita dikasih spill dikit nih. Beruntunglah kamu yang mendengarkannya. Oke deh, Tribuners, itu dia tadi bincang-bincang keseruan kita, ngobrol dengan mama-mama dan juga bintang idol kita, bintang duta Buddhis kita. Seru banget. Banyak banget manfaat yang bisa kita dapat, kita serap supaya menjadi motivasi kita ke depannya. Baik, Tribuners, sekian dulu untuk acara Cakap-Cakap edisi komunitas kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Terima kasih Mama Teresa, Randi, Mama Randi sudah hadir ke sini. Terus juga terima kasih untuk Koko Edi tadi, juga ada Putra Putri Sake 2022. Terima kasih banyak Tribuners sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Saya Molly dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye!